Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Demikian ayat ke-6 dari pembacaan kita. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Selamat Paskah. Anak-anakku, selamat Paskah. Ada bahagia enggak hari ini? Tadi bangun jam berapa? Semua bersukacita bukan karena mau dapat telur kan? Tapi bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit. Nah, Ibu Bapak, Tuhan Yesus bangkit. Itulah arti dari Paskah. Paskah mau mengatakan Yesus bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Ya, dia hidup. Dan tentu ini adalah suatu berita yang sangat membahagiakan Ibu Bapak. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Artinya Bapak, Ibu dan saya punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin. Makanya firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Apa artinya ini? Artinya Ibu Bapak, karena kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, maka tidak sia-sia kepercayaan kita. Amin. Tidak sia-sia juga iman kita. Karena kebangkitan Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Alkitab, menjadi awal pertama dari kebangkitan semua orang kudus, orang yang percaya kepadanya pada masanya. Haleluya, puji Tuhan Ibu Bapak. Kita punya Allah yang luar biasa. Kebangkitan menjadi berkat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah Ibu Bapak, makanya kita perlu bersyukur. Karena Kristus bangkit. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang pertama kali menerima berita tentang Paskah Kristus dan sekaligus berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu? Anak-anak siapa? Jawabnya. Siapa yang pertama kali menerima berita bahwa Tuhan Yesus bangkit? Dan siapa yang pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit? Ada yang tahu? Maria. Jempol 2 untuk anak PA. Berarti enggak salah gurunya mengajar. Iya Ibu Bapak. Matius mencatat bahwa yang pertama kali menerima berita Paskah sekaligus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk pertama kali dalam kebangkitannya adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kalau kita membaca di ayat yang sejajar dengan Matius ini dikatakan bersama perempuan-perempuan lain. Nah, mengapa dua nama ini muncul? Mungkin ada yang tanya, Bu Pendeta, kenapa bukan Petrus? Kenapa bukan Yohanes, murid kesayangannya? Kenapa yang muncul dua nama ini? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ibu Bapak, Alkitab mencatat perempuan-perempuan inilah yang menemani Yesus saat Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Perempuan-perempuan ini juga hadir ketika Yesus dibaringkan di kubur atau di makam. Dan kini mereka menerima balasan atas kasih mereka itu. Nah, murid-murid yang lain kemana waktu itu? Mereka lari, sembunyi. Mereka takut kalau mereka juga akan ditangkap. Tapi para perempuan ini dengan gagah berani menemani Yesus. Mulai Yesus disalib di atas Bukit Golgota. Saat Yesus dibaringkan di makam. Jadi adalah hal yang istimewa ketika akhirnya Yesus pun memilih mereka menjadi orang yang pertama menyaksikan, menerima berita kebangkitan Kristus.
Mereka menjadi orang yang pertama yang bertemu dengan Yesus yang bangkit. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat ke-6, saat mereka pergi ke gua, lalu di sana mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan yang menggulingkan batu kubur. Malaikat itu bilang begini, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring." Bapak Ibu, apa bukti dari kebangkitan Kristus? Anak-anakku, bukti dari kebangkitan Kristus apa? Ada yang tahu? Lupa. Bukti dari kebangkitan Kristus adalah kubur yang kosong. Ibu bapak, kubur yang kosong membuktikan bahwa Yesus bangkit. Kubur yang kosong membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Selanjutnya, dalam ayat 9 dan 10 dicatat bahwa kedua perempuan ini kemudian berjumpa langsung dengan Yesus yang bangkit itu. Perjumpaan ini semakin menguatkan iman percaya mereka akan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit sesuai dengan apa yang pernah dikatakannya saat bersama-sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu bukanlah kebangkitan yang rekayasa yang seperti dongeng 1001 malam. Cuma berita, cuma mimpi. Melainkan kebangkitan Kristus itu adalah sebuah kebenaran. Kebangkitan Kristus adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Yesus bilang begini, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Ibu bapak, hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Sekaligus tidak ada janji firman-Nya yang tidak ditepati. Maut dan kematian sekarang tidak lagi berkuasa atas Yesus. Sebab dia adalah Mesias, Juru Selamat dunia, Anak Allah yang hidup. Ini adalah berita sukacita besar bagi semua orang percaya, ibu bapak. Sebab apabila Yesus tidak pernah bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Sia-sialah juga pemberitaan dari para rasul. Apa gunanya kita menyembah Tuhan yang mati? Tetapi puji Tuhan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kita bersyukur ya ibu bapak, karena kita punya Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Bapak, Ibu, dan saya dipilih oleh Tuhan Allah untuk beriman kepada Kristus. Dan sebagai orang pilihan, kita menerima keselamatan itu. Inilah berkat bagi orang yang percaya kepada Kristus, Ibu Bapak. Dan berkat rohani ini harus Bapak, Ibu, dan saya syukuri. Nah Ibu Bapak, lalu apa sih sebenarnya pesan dari Tuhan melalui kebangkitannya? Ini yang mau kita renungkan. Kan setiap tahun kita merayakan Paskah. Kita cuma tahu Tuhan Yesus itu bangkit, itu saja. Barangkali mungkin setelah pada waktu mendengar firman-nya masih nyantol. Tapi ketika keluar dari gereja, apalagi dengan masalah-masalah kehidupan yang begitu bertubi-tubi, mulai hilang satu persatu firman Tuhan yang kita dengar. Apalagi kalau tidak dipupuk dengan kesetiaan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu di pagi ini
mari kita kembali mengingat. Apa sih pesan Tuhan melalui kebangkitannya ini? Yang pertama, Paskah atau kebangkitan Kristus menepis rasa takut. Ini yang pertama. Perhatikan Ibu Bapak, ayat 5 dan 10 dari perikop kita. Ayat 5 itu tercatat begini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kita garis bawahi, janganlah kamu takut. Lalu ayat 10, di sana dicatat, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Ibu Bapak, dalam perikop ini 2 kali kalimat jangan takut tercatat. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab ini secara keseluruhan, itu tercatat kurang lebih kalimat janganlah takut itu ada 365 kali. Misalnya nih, kepada Yusuf saat dia mau ragu-ragu mengambil Maria karena Maria hamil, kepada Yusuf diteguhkan kalimat yang diberitakan kepadanya yang meneguhkan imannya adalah, "Hei Yusuf, janganlah kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Contoh yang lain, ketika manusia dilanda segala kekhawatiran, Tuhan Yesus bilang, "Janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Dan pagi ini dalam perikop kita juga dikatakan 2 kali, janganlah kamu takut. Apa sih artinya janganlah kamu takut? Ibu Bapak, janganlah kamu takut yang dimaksudkan di sini adalah untuk meneguhkan para perempuan juga murid-murid Yesus, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan ini di pagi ini, untuk tegar dalam menjalani kehidupan ini sekalipun kita berada dalam masa-masa sukar. Bapak Ibu, ketika para perempuan ini pergi ke kubur Yesus, tadi kita lihat ya adegannya, sebenarnya ada sebuah percakapan yang terjadi di situ. Apa percakapannya? Mereka bercakap-cakap, nanti kalau kita sampai di sana, siapa ya yang gulingkan batu kubur itu? Kan kita mau merempah-rempahi mayat Yesus. Batu kubur itu kan berat, 2 ton, gak mungkin tenaga kita sanggup. Itu ketakutan mereka. Lalu mereka juga mengatakan, kira-kira nanti kita diizinkan gak ya sama tentara-tentara yang mengawal, yang menjaga kubur itu, untuk masuk merempah-rempahi Yesus. Jadi ketika mereka dalam perjalanan ke kubur Yesus itu, ada sejumlah ketakutan-ketakutan yang luar biasa di hati mereka. Tetapi perempuan-perempuan ini taat, tetap pergi ke kubur Yesus. Nah Ibu Bapak, ketakutan-ketakutan itulah yang mau dibuang oleh Yesus. Dengan menjadikan para perempuan ini saksi atas kebangkitannya. Sekalipun dalam kultur budaya di zaman itu, status dan kesaksian dari kaum perempuan itu sangat diragukan. Namun Yesus mentransformasi budaya. Yesus menghargai dan memberdayakan semua perempuan dan juga laki-laki, karena laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak dibeda-bedakan. Yesus mau mengatakan kepada perempuan itu, hai para perempuan, buanglah rasa takutmu, sebab Yesus bangkit. Kubur yang kosong adalah bukti dari kebangkitannya. Ibu Bapak, sebenarnya kalau kita merenungkan ya, memang perempuan-perempuan yang lebih banyak suka takut kan, suka khawatir kan, ya kan? Ya kan, dibandingkan laki-laki. Benar tidak Ibu Bapak, Ibu-ibu? Ya kan, ini mau lebaran, ya kan, pasti yang terpikir di otak, wah pasti harga-harga naik, ya kan, takut nanti jatah berkurang, ya kan. Kenapa? Kalau harga naik, uang yang kita punya cuma segini, tetap kan akhirnya mengurangi, harus ada yang dikurangi.
Wah, bagaimana nanti jatah lipstik saya? Bagaimana jatah pulsa saya? Apalagi kalau PKP ngesum-ngesum itu kan butuh data kalau nggak punya wifi. Waduh, mulai khawatir, mulai takut. Dan ketakutan yang paling utama dari manusia itu apa? Manusia itu seringkali takut mati. Iya kan? Kalau ditanya, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Wah, anak-anak, makanya Tuhan bilang, milikilah iman seperti anak-anak. Mereka semua mau masuk surga. Bapak Ibu tidak ya? Kenapa? Karena takut tuh saya tanya, siapa yang mau duluan ke surga? Oh, luar biasa. Ya, terima kasih anak-anak. Ini iman anak-anak. Mereka nggak berpikir panjang. Mereka pikir surga adalah tempat yang diperuntukkan bagi anak-anak dan semua orang yang percaya kepada Yesus, dan itu tempat yang indah. Kalau Bapak Ibu masih mikir, wah enggak Bu Pendeta, saya sih pengen masuk surga, tapi nanti saja Bu Pendeta, tunggu antriannya, gilirannya. Ibu Bapak, ketakutan-ketakutan yang seperti ini, walaupun kita menyebut diri sebagai orang percaya, sering hinggap di hati kita. Kita lupa, kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Kita lupa bahwa kematian orang percaya tidak lagi menakutkan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengalahkan alam maut itu akan menyertai kita, menghantar kita hingga kita sampai kepada kerajaan Bapa. Makanya Yesus dengan berani dan gagah mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Makanya sebenarnya ibu bapak gak usah takut dengan yang namanya kematian. Bila masanya terjadi, Anda dan saya harus siap. Karena itu kita harus mempersiapkan diri. Nah ibu bapak, sekarang bila firman Tuhan menyebut janganlah takut sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, apa artinya ini? Kita punya hari berapa ibu bapak? 365 hari. Ya toh? Artinya setiap pagi, setiap hari, mari kita buang rasa takut kita yang menghalangi langkah kaki kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Sebab Tuhan Yesus bangkit dan mulai hari ini Dia akan besertamu dalam segala keadaan. Itulah janji yang meneguhkan dan menyertai umatnya, saudara dan saya. Amin. Jadi buanglah ketakutan-ketakutan itu. Kita boleh punya masalah. Kita boleh memiliki penderitaan. Kita boleh memiliki pergumulan. Tapi firman Tuhan katakan, jangan kamu takut. Kenapa? Karena Yesus yang bangkit itu menyertai ibu bapak, saudara dan saya. Berimanlah teguh kepadanya. Maka bapak ibu akan merasakan janji Tuhan ya dan amin. Ia menyertaimu dalam segala keadaan, termasuk ketika kita berada dalam keterpurukan. Firman Tuhan mencatat, tidak akan dibiarkannya orang benar itu jatuh tergeletak. Sebab Dia menopang tangannya. Inilah sukacita dari orang yang percaya kepada Kristus. Dan inilah makna dari Paskah itu ibu bapak. Bapak ibu punya Tuhan yang hidup. Dia tahu apa yang kita alami dan kita rasakan. Karena itu teruslah beriman teguh kepada Kristus. Nah yang kedua, Paskah Kristus mengajak orang percaya untuk berbagi. Berbagi apa? Perhatikan kalimat perintah dalam ayat 7 dan 10 yang diterima oleh para perempuan ini. Boleh kita baca tulisan ayat yang tercetak di slide ini bersama-sama.
Ayat 7 dulu, 3, 4. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 10. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ibu bapak, ada perintah Yesus di sana. Apa? Pergi dan katakanlah. Kata perintah pergi dan katakanlah ini ibu bapak adalah perintah untuk apa? Ayo segera, jangan berlambat-lambat, ayo bergegas, ayo cepat-cepat, jangan tunda-tunda lagi. Katakan, beritakan bahwa Yesus Tuhan sudah bangkit sebagaimana yang telah kamu saksikan. Siapa yang suka lambat-lambat? Ada yang suka lambat-lambat? Anak-anak siapa yang suka lambat-lambat? Kalau mama bilang, ayo pergi. Mama masih capek, masih ngantuk. Oh, ada lagi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, tepuk tangan lagi buat anak-anak. Jujur toh? Makanya sekali lagi Tuhan bilang toh, miliki iman kayak anak-anak ini, jujur. Padahal saya tahu banyak ibu-ibu, banyak emak-emak yang suka lambat-lambat. Nanti latihan ya di gereja paduan suara, ini. Nanti latihan di gereja jam 7. Jam 7 baru berangkat dari rumah. Nanti jam 7 persiapan PA. Jam 7 belum ada satupun pelayan PA. Jam 8 baru ada. Benar enggak? Oh benar. Puji Tuhan ya, kalau ibadah nggak ada yang terlambat, walaupun masih ada yang suka nyusul mungkin karena naik gojeknya agak telat ya datangnya. Ibu bapak, bergegaslah, ini yang harus kita bagi. Cepat, bergegaslah, beritakan bahwa Yesus itu bangkit. Ibu bapak, sebenarnya sebelum Yesus bangkit, ia sudah menyampaikan bahwa sesudah dia bangkit, dia akan mendahului mereka ke Galilea. Mungkin ada yang tanya, kenapa Galilea Bu Pendeta? Ibu bapak, Galilea itu adalah tempat kediaman Yesus, tempat ia bertumbuh dan dibesarkan. Bahkan Galilea ini adalah wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan. Itu yang dicatat oleh Alkitab. Artinya, bangsa yang berada dalam kegelapan ini butuh kabar baik. Karena itu Yesus mendahului mereka ke Galilea. Nah, ketika para perempuan ini disuruh dengan cepat bergegas mengatakan, memberitakan kepada para murid, Yesus bangkit. Ayo kita pergi ke Galilea karena nanti dia akan menemui kita di sana. Dia akan duluan di sana. Bapak Ibu, ini artinya para murid mau diajak bersegera memberitakan kabar baik ini dan gak usah takut. Di Galilea itu Tuhan akan menanti mereka. Nah, kalau berita Paskah kita saat ini mau mengatakan peristiwa kebangkitan itu harus segera diwartakan, diberitakan kepada masyarakat bangsa-bangsa lain yang belum percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita ngomong untuk memberitakan, seringkali kita mikir-mikir dulu toh ibu bapak. Enggak usah jauh-jauh lah, jangan memberitakan. Ketika kita terpilih jadi diaken penatua aja mikir, Bu Pendeta, bisa enggak ya? Waktunya enggak ada Bu Pendeta. Ketika kita mencari anggota komisi-komisi aja begitu sulit. Kenapa? Pasti kita enggak punya waktu, pekerjaan, sibuk. Dan masih banyak alasan-alasan lain. Tapi firman Tuhan katakan apa? Bapak Ibu, ketika Tuhan mengutus, bersegeralah. Jangan berlambat-lambat, beritakan. Baik lewat perkataan ataupun lewat perbuatan kita. Wartakan kabar baik tentang kebangkitan Kristus itu kepada keluarga. Anak-anak, Bu Pendeta mau tanya dulu. Lihat Bu Pendeta dulu. Jangan main gini-gini dulu. Ya. Tadi pagi dibangunin mama atau bangun sendiri?
Oh, ada yang bangun sendiri. Siapa yang bangun sendiri? Angkat tangan. Wow. Ingat toh kalau hari ini mau Paskah? Ingat kan kalau mau ibadah? Ingat nggak kalau juga mau dapat telur nanti? Makanya bergegas ke gereja. Tadi nyampe gereja jam berapa? Oh, jam 4. Setengah 4. Siapa yang sampai gereja jam 5? Oh, enggak ada. Kalau Bapak Ibu datang ke sini sudah ada jam berapa? Anak-anak kalau ada kegiatan pasti mereka nggak bisa tidur. Mereka ingin cepat-cepat pergi ke gereja untuk merayakan Paskah. Kalau ibu bapak kita masih suka berlambat-lambat. Ibu bapak teladanilah anak-anak. Imannya teladani. Mereka punya semangat iman yang luar biasa. Nah, ketika kita disuruh untuk memberitakan kebangkitan Kristus, ayo jangan lambat-lambat, beritakan lewat perkataan dan perbuatan. Kenapa? Ini berita besar, kabar baik. Kita punya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Dialah juru selamat dunia. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Beritakan itu. Karena dunia menanti-nantikan keselamatan itu. Lewat perkataan, lewat perbuatan terutama. Beritakan itu dengan segera. Jangan sampai pintu kerajaan Allah tertutup. Karena kalau sudah tertutup, semuanya sudah terlambat. Kalau bahasa Alkitab, selagi hari masih siang, kerjakan itu. Sebelum Bapak Ibu dan saya mengerjakan, kita adalah orang-orang yang berhutang. Kalau kita hutang harus dibayar, makanya kerjakan. Supaya anugerah Allah yang indah ini juga menjadi berkat bagi dunia yang membutuhkan. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Paskah Kristus mengajak orang percaya untuk bersukacita. Bapak Ibu, kata yang dipakai oleh Kristus yang bangkit ketika menjumpai perempuan-perempuan itu adalah kairete. Ini adalah kata sapaan yang lazim, salam bagimu. Tetapi arti harafiahnya ialah bersukacitalah. Ibu bapak, orang yang telah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit itu harus hidup selama-lamanya dalam sukacita kehadiran Kristus. Kenapa? Karena sekarang, karena kita punya Tuhan yang bangkit, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang bangkit itu. Amin. Nah, Bapak Ibu, dengan kata lain, apapun keadaan kita, bersukacitalah. Anak-anak ada yang ngantuk? Oh enggak. Oh sudah cuci muka. Sekarang Bu Pendeta tanya, siapa yang saat ini sedang sukacita? Angkat tangan. Wow, tepuk tangan lagi. Siapa di antara Bapak Ibu yang ngantuk, tidak bersukacita? Ya kan? Karena bangunnya kepagian, 3:30 harus kumpul. Katanya kalau enggak 3:30 berangkatnya Bu Pendeta, nanti enggak dapat parkiran, enggak dapat tempat duduk. Makanya ketika saya masuk tadi saya lihat ada yang matanya merem-merem begini. Tapi sekarang pasti nggak ngaku kalau ditanya. Sukacita nggak hari ini Bu Bapak? Puji Tuhan. Yang di belakang sukacita nggak hari ini? Sukacita suaranya ini ya, kurang keras. Coba saya tanya lagi. Yang di belakang sukacita nggak hari ini? Puji Tuhan. Ibu Bapak, kita bersukacita kenapa? Karena kita punya Tuhan bangkit. Sekarang tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang bangkit ini. Karena itu sukacita ini harus tetap menjadi bagian hidup kita.
Walaupun harga-harga naik ya ibu-ibu, terus bersukacitalah. Walaupun mungkin harga rokok naik, terus bersukacitalah bapak-bapak. Walaupun mungkin nanti BBM naik, barangkali nggak tahu kapan, terus bersukacitalah. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit. Dan Tuhan yang bangkit itu tidak pernah terceraikan dari hidup kita. Dia akan selalu mengasihi kita dan beserta dengan kita dalam segala keadaan. Perhatikan perempuan-perempuan itu. Ketika mereka pergi ke kubur Yesus, mereka pergi dengan rasa takut. Tapi ketika mereka sudah berjumpa Yesus, mereka memiliki sukacita yang besar, lalu berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kabar sukacita itu kepada semua murid-murid seperti yang disuruhkan untuk mereka. Nah, peristiwa bermakna transformasi pengalaman iman yang mengubah kesedihan menjadi sukacita, yang mampu mengubah kehidupan yang putus asa menjadi penuh harapan. Inilah yang disebut Paskah. Saya berharap Bapak Ibu sekarang ini dan anak-anak bersukacita, bukan hanya karena nanti kalau habis ibadah kita bisa line dance. Ya kan? Sukacitanya bukan karena line dance, tapi karena Yesus bangkit. Kita juga bersukacita bukan karena tadi sudah lihat waktu masuk, ibu-ibu sudah siapkan konsumsi. Paling enggak ada telur untuk makan pagi, sarapan pagi. Semoga sukacitanya bukan karena itu ya. Bukan juga karena kita tahu nanti ada minuman, kopi, teh. Bukan. Tapi kita datang ke gereja bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Aku mau bersukacita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.